Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Kurniasari, mahasiswi FKI Bani Saleh Bekasi, jurusan YAUD semester 6. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kiat-kiat membuat pengembangan tema sesuai Kurtilas. Nah, teman-teman, selamat menyaksikan. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan pembelajaran tematik yang sesuai dengan pola kerja otak. Pembelajaran tematik membahas satu tema dari berbagai konsep dan aspek perkembangan. Penentuan tema tidak sekedar mudah diterapkan, tetapi perlu memperhatikan beberapa prinsip agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik dan mendalam. Hal penting yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan tema adalah kebermaknaan tema dalam membangun pengalaman belajar yang bermutu bagi anak usia dini. Tema bukan tujuan ataupun materi yang akan dipelajari oleh anak. Tema merupakan sarana untuk mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak yang ingin dibangun. Tema juga berperan sebagai payung yang memiliki fungsi membingkai keseluruhan materi pembelajaran melalui kegiatan bermain. Sebuah tema dapat dikembangkan menjadi subtema, sub-subtema, topik, dan seterusnya. Jika pertanyaannya seberapa luas sebuah tema dikembangkan, jawabannya tergantung seberapa luas guru dapat memfasilitasi pengembangan tema untuk memberi pengalaman belajar pada anak, serta ketersediaan daya dukung pembelajaran yang ada di lingkungan. Guru dapat mengembangkan sebuah tema menjadi sangat luas sesuai dengan kebutuhan. Muatan atau materi pembelajaran adalah topik-topik yang akan dipelajari oleh anak selama mengikuti kegiatan bermain selaras dengan tema, subtema, atau sub-subtema yang telah ditetapkan. Dalam menentukan muatan atau materi, hendaklah memperhatikan kesulitan dan kemampuan anak untuk mempelajarinya, karena apabila terlalu sulit akan mengakibatkan anak tertekan dan akhirnya akan mengabaikan materi tersebut, sehingga minat atau ketertarikan anak akan hilang. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Jika ditanyakan sumber gagasan tema dari mana, maka jawabannya banyak sumber yang dapat menginspirasi munculnya tema, antara lain objek yang dapat dieksplorasi, benda, peristiwa, waktu-waktu penting, kekayaan seni budaya, hingga ke negara. Lalu bagaimana memilih dan menetapkan tema? Terdapat beberapa langkah dalam memilih dan menetapkan tema, antara lain guru dapat mengidentifikasi tema, yaitu dengan mengamati lingkungan sekitar, memperhatikan sosial budaya, memperhatikan minat dan kesukaan anak, serta melakukan curah gagasan. Artinya, setiap guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan tema dengan bebas. Nah, proses ini dapat juga dilakukan dengan melibatkan anak. Tema dikembangkan secara mandiri oleh guru di lembaga PAUD masing-masing. Pengembangan tema di setiap lembaga dapat berbeda-beda sesuai dengan lingkungan lembaga tersebut serta kondisi sarana dan prasarananya. Cara pengembangan tema bisa dilakukan, pertama, melakukan pemetaan tema dengan menggunakan tabel. Dalam pengembangan gagasan untuk suatu tema, yang terbaik tema tersebut dikembangkan hingga sub-subtema. Tetapi, dengan pertimbangan keluasan dan kedalaman, maka tema boleh dikembangkan hingga subtema saja. Kemudian yang kedua, melakukan pemetaan tema dengan membuat webbing tema atau mapping tema. Salah satu teknik dalam pengembangan tema melalui webbing tema atau jaringan tema. Setiap tema yang telah diidentifikasi dikembangkan ke dalam subtema, bahkan sub-subtema dalam bentuk diagram seperti jaring laba-laba. Dan yang ketiga, webbing tema juga dapat dibuat secara sederhana, tetapi mendalam, dengan menentukan satu buah subtema yang akan dipelajari selama 2-4 minggu. Apa yang harus dipersiapkan guru dalam mengembangkan tema? Untuk pengembangan tema, guru harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengumpulkan informasi terkait tema dan subtema. 2. Menyiapkan bahan-bahan bacaan terkait tema dan subtema. 3. Menyiapkan media dan sumber belajar yang diperlukan dalam kegiatan bermain yang sesuai dengan tema. 4. Menyiapkan lingkungan main sesuai dengan tema. 5. Menyiapkan kegiatan-kegiatan main sesuai dengan tema, yaitu awal, selama, dan puncak tema. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap tema?
Tidak ada ketentuan sebuah tema dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Artinya, sebuah tema bisa dilaksanakan lama dan bisa juga singkat, tergantung keluasan tema dan minat anak terhadap tema tersebut. Juga seberapa luas dan dalam guru dapat mengembangkan tema tersebut. Ada kalanya satu tema membutuhkan waktu selama sebulan atau bahkan lebih. Ada juga yang kurang dari sebulan. Guru dapat memilih salah satu kegiatan di puncak tema dan alokasi waktu dalam satu semester minimal 17 minggu. Proses pembelajaran menggunakan tema dapat membantu guru dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Saat membahas tema bersama anak, guru dapat memasukkan semua pengetahuan sikap dan keterampilan ke dalam tema tersebut, sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Untuk memberikan kebermaknaan pembahasan tema, pada setiap akhir tema perlu dikokohkan dengan puncak tema. Kegiatan puncak tema bersifat menggembirakan, penguatan sikap, pengetahuan, keterampilan yang melibatkan berbagai pihak, terutama orang tua atau keluarga. Nah, kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara 1. Berdiskusi dengan anak tentang pengalaman yang berkaitan dengan tema yang sudah digunakan. 2. Mengajak anak untuk menceritakan kembali hasil karya selama penggunaan tema kepada teman, orang tua, atau keluarga. 3. Kunjungan lapangan dalam rangka penguatan kompetensi yang sudah dimiliki anak. 4. Mengundang orang tua untuk kegiatan bersama yang berkaitan dengan tema. Misalnya, dalam kegiatan akhir tema kelapa, guru dapat melibatkan orang tua untuk membuat makanan di satuan PAUD dengan bahan-bahan dari kelapa. Setelah mengakhiri tema, guru harus dapat mengkaitkan tema sebelum dan tema yang akan digunakan selanjutnya untuk membangun minat dan ketertarikan anak dalam memasuki kegiatan main di tema berikutnya. Proses ini disebut transisi antar tema. Audio Jungle. Audio Jungle. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.